Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsa bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alimun raqiba. Wa qala ta'ala idon wa idz atana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puja syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya sehingga kita bisa berkenan hadir dalam acara rapat kerja Dewan Masjid Indonesia Cabang Bekasi Utara. Alhamdulillah, mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari ke hari semakin bertambah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat masalam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghijrahkan umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu, dengan risalah Islam yang telah dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma wa syafaatul khusus. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati dan yang kami muliakan para tamu undangan Dewan Masjid Indonesia Cabang Bekasi Utara. Wabil khusus yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Bekasi Utara, yaitu Ki Haji Hasan Toha, mata'anallahu biduli hayatihi, amin. Yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Bekasi, Ki Haji Jaja Jailani, mata'anallahu biduli hayatihi, amin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Komisioner Basnas Kota Bekasi Al-Mukarram Ustaz Nurul Akmal, mata'anallahu biduli hayatihi, amin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para Ketua Dewan Masjid Indonesia Ranting Kelurahan yang ada di Kecamatan Bekasi Utara beserta para jajarannya, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Serta yang kami hormati dan kami muliakan para undangan yang tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak begitu saja mengurangi rasa takjim, rasa hormat kami kepada para tamu undangan sekalian. Para bapak, ibu yang terhormat, izinkan kami membacakan susunan acara rapat kerja Dewan Masjid Indonesia Cabang Bekasi Utara, Kota Bekasi, Bogor, 26 Maret 2022. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga menyanyikan Mars DMI, yang keempat laporan panitia rapat kerja, yang kelima pembacaan kalam ilahi, dan yang keenam sambutan-sambutan, serta yang ketujuh adalah doa. Marilah acara yang khidmat ini kita buka dengan baca ummul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya, memberikan kesuksesan dari apa-apa yang telah kita upayakan pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ridwanillah wal hadrin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Berlanjut kepada acara berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibimbing oleh Ibu Hajah Yoyo. Kepada beliau kami persilakan. Pada para peserta untuk diharapkan berdiri. Marilah kita bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan hormat kami kepada Ketua DMI Bekasi Utara Bapak Kiai Haji Hasan Toha, kepada yang terhormat Bapak Nurul Akmal, Sekjen DMI Kota Bekasi sekaligus komisioner dari Basnas, yang kami hormatin Ketua Ranting dari 6 kelurahan sekecamatan Bekasi Utara, yang kami hormatin Bapak-Bapak Kiai, Bapak Ustadz yang kami nggak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Kami selaku panitia pelaksanaan raker perlu kami sampaikan bahwa kegiatan dalam acara raker ini kita bagi menjadi 2, yaitu yang pertama seremonial, yang kedua yaitu acara inti raker. Dari beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan kurang lebih 1 bulan yang lalu, kita merencanakan jumlah peserta kurang lebih sekitar 73, dan alhamdulillah pada saat ini yang sudah menghadiri sekitar 63. Jadi secara persentase apa yang kita niatkan sudah mencukupi 51% lebih. Dan insya Allah nanti pada waktu pelaksanaan raker itu 3/4 dari yang hadir kami mohon itu untuk berkonsentrasi, kita niatkan bahwa raker ini supaya bisa sukses. Dan kami sudah menyiapkan untuk fasilitas tidur yaitu 25 kamar. Dan alhamdulillah semua kunci itu sudah terbagi. Jadi apabila nanti ada yang belum kebagian maka bisa menghubungi panitia. Kemudian dari anggaran yang kami rencanakan, pada waktu awal perencanaan dengan kegiatan-kegiatan yang ada dalam proposal yang sudah kami buat, yaitu kurang lebih kita anggarkan Rp25.300.000. Alhamdulillah pada hari ini dana donasi yang terkumpul itu sekitar Rp24.650.000. Nah, alhamdulillah. Nah, memang di sini ada kekurangan, tapi karena Basnas sudah ada di samping kita, insya Allah kita surplus. Jadi terima kasih banyak. Nah, selain donasi berupa rupiah yang kami terima, ada paket peralatan raker yang sudah kita bagikan 60 paket, yaitu yang terdiri 1 ada notebook, ada pulpen, ada tas, ada ID card dan masker yang sudah Bapak Ibu terima. Tak lupa terima kasih kami kepada mitra-mitra yang mensupport pada kegiatan raker ini. Ini perlu kami sebutkan karena ini sebagai tanggung jawab kami. Barangkali ada yang nanti kurang tersebut, nanti mohon disampaikan ke kami. Barangkali kami ada kelupaan. Yang pertama adalah dari Basnas. Terima kasih dari Basnas. Kemudian dari Yayasan Global Islamic School. Ini Pak Haji Tasimin masih dalam perjalanan. Kemudian dari CPDKI. CPDKI kepanjangannya apa ini ya, CPDKI, tapi yang jelas dari Pak Haji Partoyo. Ini beliau bergerak di bidang percetakan Al-Quran, dan alhamdulillah pada hari ini
beliau akan menawarkan bahwa ada diskon pembelian Al-Quran. Semoga kita semuanya bisa memanfaatkan waktu yang baik. Kemudian yang keempat, support dari Madani Travel. Nah, Madani Travel ini ketuanya ketua kita. Jadi Pak Kiai Haji Hasan Toha. Berikutnya adalah Koperasi Muawanah. Koperasi tersebut didirikan dan diasuh oleh Bapak Kiai kita, Bapak Komarudin. Beliau ada di depan. Terus yang keenam adalah perusahaan air minum Nubu, Nuansa Kolbu. Ini buatan asli anak Bekasi Utara. Ini mohon disupport. Jadi nanti dari masing-masing ranting tolong sosialisasikan ke masjid-masjid minumannya pesen Nubu. Pesennya kepada sekjen kami, Bapak Ustadz Nasihin. Terus yang ketujuh yang mensupport kita ini Bapak Sujatmiko. Beliau dalam perjalanan bersama istri, karena melihat animonya beliau kita provokasi, kalau nggak datang nggak saya sebutin nanti namanya gitu. Beliau datang. Itu CEO dari Asri Group. Nah, kemudian yang kedelapan, nah ini ada Pak Wagino, WGN Bakso dan Genset PT Ikhtiar Elektrindo. Beliau ada di situ. Nah, berikutnya yang kesembilan. Ini Bapak Sumari, saya nyebutnya Bapak Sumarekon kita karena sebagai kontraktor beliau. Jadi yang tinggal di samping kompleks Sumarekon. Terus yang ke-10 itu Pegadaian Syariah. Dan alhamdulillah Pegadaian Syariah beberapa kali pertemuan dia bisa mengintegrasikan program DMI, walaupun belum raker tapi kita sudah bicarakan panjang lebar dan beliau bisa support. Dan salah satu bentuk support itu adalah dana kebajikan akan mengalir ke kita DMI dan DKM yang nantinya jika mengadakan suatu giat. Jadi nanti DKM melakukan suatu giat, tolong hubungin Bapak Sekjen Ustadz Nasihin bagaimana mengkolaborasikan dengan Pegadaian Syariah. Ya, dan perlu kita ketahui bahwa DMI Bekasi Utara kemarin kita sudah ada suatu permohonan dan sekaligus disetujui bahwa DMI Bekasi Utara itu sebagai agennya Pegadaian Syariah. Jadi sudah satu langkah untuk kerjaan kita. Terus yang ke-11. Yang ke-11 donasi dari Bapak Ferry Cahyadi. Beliau calon dokter kita, masih kuliah, ntar lagi jadi dokter. Nah, dan beliau ini adalah direktur dari Momimart. Jadi nanti bagi bapak-bapak DKM yang ada dari DMI merencanakan ada suatu pemikiran pembangunan ekonomi yang disebut ekonomi masjid nomik. Masjid nomik di dalamnya adalah membangun ekonomi yang ada berbasis kemasjidan. Nah, salah satu apa yang bisa dikerjakan itu adalah Momimart dengan membuka nanti DMI Mart di setiap masjid-masjid. Nah, nanti gayung bersambut program itu, nanti masing-masing DKM nanti barangkali bukan DKM saja di lingkungan kita atau apa, nanti kita bisa dikolaborasikan mengenai giatnya. Terus yang ke-12 itu ada donasi dari Haji Ganda Land and Property. Jadi kalau ada butuh tanah perlu berapa luas, beliau punya kapling. Jadi bisa beli sama beliau. Dan alhamdulillah barangkali kedepannya kita DMI ada masukan wakaf tanah barangkali dari Bapak Haji Ganda. Kalau cukup luasnya untuk bikin masjid, insya Allah kita ikhtiarkan dalam kepengurusan 5 tahun ke depan, cita-cita kita membuat masjid sekaligus kantornya ada di situ. Yang ke-13
Yang ke-13 ini donasi dari Triari Engineering Group. Nah, ini nggak perlu disebut orangnya ya, karena nggak ada di sini. Yang ke-13 ini yang nggak kalah penting. Yang 13 ini adalah master waktu. Jadi orang yang selalu menghargai waktu. Kalau masa itu akan ada, itu lebih berharga dari apapun yang kita derma baktikan, terutama harta. Dan master waktu itu dimiliki oleh pengurus Bapak Ibu sekalian, yang dengan waktunya, dengan tenaganya meluangkan, ya seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada supporting dana mengenai bagaimana pelaksanaan ini yang ada, yang tidak bisa disampaikan di sini karena kami juga lupa barangkali ya donasinya seperti apa. Nah, yang terpenting bahwa tujuan daripada raker ini, kami dibuatkan suatu SK, disuruh menjadi panitia. Itu yang terpenting bagi kami, yang pertama adalah merajut silaturahmi di antara kita. Yang kedua, membina ukhuwah Islamiyah. Kenapa ukhuwah Islamiyah? Karena hari ini kita duduk di sini adalah semua orang Islam. Barangkali kita punya mazhab yang berbeda. Disinilah DMI punya tugas dan tanggung jawab. Jangan sampai kita ini bercerai-berai. Jadi disinilah tugas daripada DMI. Dan yang terakhir, sebagai organisasi yang hari ini kita melakukan raker, tentu kita mempunyai harapan adalah membangun sudut pandang, kebersamaan pikiran, membentuk chemistry terhadap kegiatan DMI. Itu dari panitia yang bisa kita harapkan. Untuk semuanya ini nanti kepada Bapak Qori untuk menyampaikan kalam ilahi, kami mintakan untuk membacakan surat ke-9 ayat 18 dan ayat 109 surat At-Taubah. Karena tujuan dari raker itu ada termakna di situ. Nanti sari tilawahnya panjang lebar disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Hasan Toha sebagai penanggung jawab semua raker. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya yang terpenting adalah nikmatin hari ini, kebersamaan ini, bangun chemistry kita sama-sama untuk menghidupkan DMI. Barangkali di antara kita masih ada pola pikir, oh saya nggak mampu, oh saya nggak enak, saya apa. Kita ini adalah keluarga. Yang terpenting bahwa hari ini masalah OC, masalah SC, kita akan siap dikomplain, kita siap melayani. Yang terpenting Bapak Ibu curahkan pikiran, sampaikan program-program supaya apa? DMI ke depannya adalah sesuai dengan moto beliau adalah bangkit dan melayani, tentu tanpa obat. Mungkin dari itu panjang pendeknya, kalau terjadi kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Usikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutakassirah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asha ulaika an ayyakunu minal muhtadin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannati." Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati, hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah, Sekjen DMI Kota, yaitu yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Nurul Akmal,
sekaligus beliau adalah salah satu pengurus daripada Basnas. Kami ucapkan selamat datang dan semoga beliau dipanjangkan umurnya, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadir di tengah kita yaitu Ustadz Komarudin, dan alhamdulillah seluruh peserta Raker DMI Bekasi Utara, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, dari pengurus kecamatan, pengurus ranting, 6 ranting, alhamdulillah semuanya hadir, dan juga PKMM juga hadir. Saya ucapkan marhaban, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang atas kehadirannya, dan tentu kami mengucapkan mohon maaf bila mana ada kekurangan di sana sini. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi telah disampaikan oleh Bapak Haji Bambang ini yang dengan gaya bahasanya cukup menarik, luwes, pantes, lemes, elastis. Luar biasa. Saya disuruh menjabarkan apa yang dibaca oleh Qori tadi dengan panjang lebar katanya. Bapak Ibu yang saya hormati, DMI, Dewan Masjid Indonesia, itu adalah salah satu wadah kita, wadah perjuangan kita. Di dalam Mars DMI tadi dikatakan DMI adalah wadah perjuangan kita. Kita telah memiliki wadah untuk berjuang, dan juga wadah yang sangat besar. Jadikan DMI ini ladang dakwah dan sekaligus perjuangan kita. Tentu apabila dakwah dan di situ memuat amar ma'ruf nahi mungkar, jadikan pula DMI ini adalah pemersatu di antara umat-umat Islam yang ada, khususnya adalah Bekasi Utara. Sehingga dengan DMI kita bisa berdakwah, bisa ibadah, bisa berjuang melalui pintu DMI. Oleh karena itu, DMI tadi kata Pak Bambang mempunyai slogan bangkit dan melayani. Tanpa obat katanya. Kita ingat bahwa DMI yang berangkat dari kemasjidan, maka tidak lepas dari sumber hukum kita yang utama adalah Al-Quran. Tadi dibacakan, innama ya'muru masajidallahi. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah man amana billahi, orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dan juga waqamas shalah, orang-orang yang mendirikan salat, wa tazakah, orang yang membayar zakat. Mereka adalah para pahlawan, para mujahid. Ini ketua-ketua DKM banyak sekali. Anda semua adalah mujahid-mujahid yang gagah berani, tidak takut illallah, kecuali kepada Allah. Lam yakhsha illallah, kalimatnya. Tidak akan takut meskipun dihujat, meskipun difitnah, nggak usah takut. Kalau memang itu benar, hanya Allah lah yang tahu. Kecuali kita takut kepada Allah, sehingga dengan takut kepada Allah kita nggak akan korupsi. Yang demikian itu jamaah yang berbahagia,
Al-Quran yang begitu luas bahasanya, saya akan menyampaikan cuplikan saja, bukan dari tafsirnya, bukan dari artinya, tapi filosofi tanda Al-Quran, tanda baca. Salah satu saja yang dikatakan dalam Alfiya Ibnu Malik, dalam dunia pesantren dikenal itu adalah kitab yang 1000 bait, berbunyi farfa bidomin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur. Berilah tanda rofa, artinya di atas, dengan tanda dommah. Wansibanna, berilah tanda nasab, fathan dengan fathah. Wajur, berilah tanda kasroh, apabila jar dengan tanda kasroh, dan sukun dengan tanda jazam. Kemudian ada juga namanya tanwin. Ini adalah sebuah filosofi yang bisa kita pakai dalam DMI. Di dalam DMI ini, siapa yang kepingin maju, kepingin sukses, kepingin di depan, 4 tanda ini, bahkan 5 dengan tanwin kita miliki. Pertama adalah fathah. Kita harus ada keterbukaan, harus transparan. Jangan ada dusta di antara kita. Terbuka. Fathah itu definisinya kullu harkatin yalzamun fitahus safataini inda nutkibiha. Setiap gerakan yang membuka kedua bibir ketika mengucapkan fathah. Tidak bisa kita mengucapkan fathah bibirnya mingkem. Fathah itu nggak mungkin. Jadi terbuka fathah begitu. Keterbukaan harus ada. Biar ada yang jadi ketua, ada yang jadi wakil, ada yang sekretaris, semuanya itu adalah sama. Ada yang jadi bendahara, ada yang anggota, sama. Tidak ada perbedaan. Keterbukaan. Fathah, 1. Dalam ilmu ngajinya orang Betawi, alif di atas A, ya kan? Alif di bawah I, alif di depan O, ya kan? A, I, U, begitu. Begitu Pak Kamal. Iya. Fathah terbuka, harus ada keterbukaan. Kemudian kasroh itu adalah di bawah. Kullu harkatin yalzamun kisarus safati sufla inda nutkibiha. Setiap gerakan yang mewajibkan turunnya bibir bawah ketika mengucapkan fathah. Fathah mesti turun ke bawah. Kalau dikatasin fathah, tidak terbentuk itu apa? Kasroh, kasroh mesti ke bawah, ya. Gak mungkin kasroh, gak mungkin. Kasroh ke bawah. Ini artinya sehebat apapun di DMI kita memiliki akhlakul karimah. Tanamkan akhlakul karimah. Kita harus lemah lembut, kita harus tawadu, kita harus santun. Ini adalah kasroh. Yang ketiga adalah domah. Ini lebih hebat lagi. Tanda domah itu seperti angka 9. Di mana angka 9 adalah angka yang tertinggi. Tidak ada yang tertinggi selain 9. Habis 9, 0 lagi. Gitu. Nah, tanda 9 ini adalah domah. Baris di depan. Sudah di atas, bukan hanya sudah di atas, tapi di depan. Itulah domah. Kullu harkatin yalzamun dimamus safataini inda nutkibiha. Setiap gerakan yang mewajibkan kumpulnya kedua bibir ketika mengucapkan domah. Gak bisa pisah. Domah. Harus kumpul. Ini artinya persatuan dan kesatuan kita pegang. Dalam DMI kita harus bersatu. Maju jangan sendiri, maju bersama. Hidupkan DMI, jangan mencari kehidupan di DMI. Besarkan DMI, jangan mencari nama besar di DMI. Ini prinsip. Kalau ada lebihnya, ya wajar saja misalnya. Tapi itu bukan tujuan kehidupan. Bukan tujuan kehidupan. Kita hidupkan, ayo DMI. Jangan mencari kehidupan di DMI. Kita besarkan DMI, jangan mencari nama besar di DMI.
Domah itu artinya kumpul, persatuan. Siapa yang tidak mau kumpul, berarti dia tidak ingin menjadi baris di depan. Ya, gak mau dia. Menjadi rofa artinya tinggi. Tanda rofa adalah pakai domah, tinggi itu. Ya. Harus ada kumpul. Kita ada persatuan, punya wadah, yaitu DMI, Dewan Masjid Indonesia. Luar biasa ini. Yang sekarang itu sedang disorot oleh beberapa ormas-ormas lain. Ya. Masjid-masjid ada yang radikal, ada yang pahamnya macam-macam. Ya. Mereka dari Polsek, dari Polres datang ke DMI, minta tolong agar ini diawasi dan dicegah. Begitu. DMI. Ya. Masjid-masjid yang bersengketa dan sebagainya, DMI. Wadahnya kita sudah punya. Ayo kita kembangkan, ayo kita galakan, ya, majukan DMI. Sebab dengan domah tadi itu kumpul, ya, tinggal sukun. Sakana artinya tenang, damai, dan juga bisa artinya kematian. Setelah selesai semuanya, lalu kita apa kalau nggak mati? Ya. Tapi yang penting dari sisi sakana itulah kita ambil sakinah, kedamaian. Kita ingin mencari kedamaian dengan fathah, kasroh, domah. Terbuka, akhlakul karimah, dan punya persatuan. Kemudian akan tenang. Adapun tanwin kemana-mana bareng. Tanwin fathah jejer 2. Tanwin kasroh jejer 2 di bawah. Tanwin domah saling terkait begini. Yang satu angka 9, yang satu angka 6. Betul? Jadi kalau sudah berkumpul seperti ini, saling terkait. Tidak ada yang bisa memisahkan tanwin. Itu tanwin. Domatain, 2 domah. Yang satu 9, yang satu 6. Saling terkait. Ini sangat kuat sekali. Bapak Ibu yang saya hormati. Itulah ya DMI. Kita bangga mengurus masjid. Man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Siapa orangnya yang membangun masjid di dunia, Allah akan gantikan rumah real estate di surga. Subhanallah. Surga bagikan kaplingnya Pak Haji Ganda yang luas. Ya. Begitu kita masuk surga, belum ada rumahnya. Apa yang dikata? Mana rumah gua? Udah pernah bangun masjid belum? Belum. Ya. Pantesan kalau begitu. Ya. Bangun masjid walau paku yang nancep satu saja, kita ikut andil. Allah akan gantikan di surga nanti. Apalagi kita membiayai masjid. Apalagi kita mewakafkan untuk masjid. Ini adalah sebagai endingnya DMI Bekasi Utara yang sampaikan tadi Pak Bambang. Kita insya Allah cita-cita pengen punya masjid DMI. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dalam masa belum sampai 5 tahun bisa punya masjid sehingga sekaligus kantornya di situ dan masjidnya sudah ada ekonominya dan ekonominya sudah jelas. Tadi calon dokter sudah siap untuk menyuplai apa namanya itu dagangan-dagangannya. Ya. Tinggal kita apa ya? DMI akan mempersiapkan melayani. Di samping setelah bangkit jangan diam baik. Bangkit langsung kita apa? Melayani dengan santun, dengan sopan, dengan semangat. Itu. Makanya singkat tapi padat, bangkit dan melayani. Ya, melayani dengan penuh keikhlasan, melayani dengan penuh santun, luar biasa sekali. Jadikan ini adalah ladang ibadah kita DMI, ya. Ladang ibadah dan ladang dakwah. Ibadah baik itu ibadah yang sifatnya itu apa namanya? Sosial maupun ibadah mahdoh, ya. Ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Jadikan ini ladang ini untuk ibadah dan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. 2 ini insya Allah ya kita bangga dengan memiliki DMI, dijadikan ladang dakwah, ibadah, serta tadi apa silaturahmi, jalin silaturahmi di antara kita. Mudah-mudahan sepulangnya dari sini akan membawa hasil, ya, di mana curahkan pikiran kita demi umat. Ya, curahkan semuanya apa keahlian dan kehebatan kita
di saat sekarang untuk 5 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan DMI bisa bangkit dan melayani. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat motivasi Pak Toha Hasan luar biasa gitu Pak. Dan pada hari ini saya mohon maaf tidak langsung dapat hadir di tengah-tengah kawan-kawan seluruh pengurus PMI Kecamatan Bekasi Utara di mana pada hari ini melaksanakan raker. Tapi pada kesempatan ini Pak Sekretaris ini DMI Kota ini luar biasa ya, sama Pak Nasib ini. Bagaimana membuat acara tetap dihadiri tetapi dengan kemajuan teknologi Pak. Kita berada dimanapun, ketika kita dapat bertatap muka, dapat saling menyapa, disinilah kemajuan teknologi yang harus kita ikuti. Jadi, Dewan Masjid Indonesia tidak boleh tertinggal berkaitan dengan kemajuan teknologi. Hari ini, kebetulan Bapak sekalian, saya mendapatkan tugas dari Agama untuk mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 pada hari 2022. Pada hari ini langsung dari Madinatul Munawwarah tiba selesai melaksanakan sholat zuhur, kita langsung live, luar biasa. Jadi ini Pak Nasiruddin, Pak Toha luar biasa. Ada beberapa hal tadi disampaikan oleh Pak Ketua DMI tentang tanda baca dan Al-Quran. Tetapi kemajuan-kemajuan yang dilaksanakan juga ada halannya Pak, yang disebut dengan wakaf. Nah pada wakaf, kalau sudah misalkan sudah sampai kepada titik nadirnya, dia berhenti jangan sampai nanti maju terus gitu ya. Kemajuan yang tetap harus terlaksana. Jadi kemajuan ini harus terus kita imbangi dengan bagaimana bangkit dan melayani. Kira-kira apa yang bangkit ya? Yang bangkit sedang berkombati. Tetapi terus sekalian, di era kekinian, pelayanan kita masih terhadap umat mau tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Kenapa? Karena kemajuan teknologi di era kekinian ini sangat positif ya, apabila kita manfaatkan secara positif. Recording in progress. Seperti hari ini, kita tidak pernah membayangkan membuka raker dengan Zoom. Sekarang kita bisa bertatap muka, bercanda, namun tidak bisa saling menyentuh, kira-kira gitu. Nah ini menandakan bahwa kemajuan teknologi harus dimanfaatkan, dan media sosial sekarang ini harus kita isi bersama-sama dengan bagaimana ke depan ini media sosial itu akan lebih penuh dengan syiar Islam. Untuk itu saya mengajak kepada teman sekalian, kuasai teknologi, kuasai segala fitur-fiturnya, jangan sampai kita salah berkaitan dengan memanfaatkan fitur-fitur itu. Misalkan menurut sekalian, kalau kita kan sekarang ini semuanya punya HP, tetapi kalau kita memanfaatkan HP itu harus sedikit sekali, paling WA, pesan, email, terus telepon dan sebagainya. Tetapi Google Map dan sebagainya ya, itu waktu yang sering kita pakai. Dan banyak fitur-fitur yang ada di telepon ini belum dapat kita manfaatkan secara maksimal. Artinya peran dan fungsi masjid banyak sekali, tetapi dari pelaksanaan yang kita lakukan itu nampaknya masih banyak yang belum optimal. Nah melalui rapat kerja pada hari ini, saya berharap Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bekasi Utara merumuskan program kerja yang dapat bagaimana meningkatkan produktivitas
masjid dan mereka pembinaan umat. Dan tentunya ini kembali pada diri kita bersama, apakah kita mau memanfaatkan itu atau tidak. Yang berikutnya dan lain sebagainya. Inilah yang membuat menjadi pegangan kita. Dengan itu kita harapkan ke depan jangan sampai ada pengurus TNI yang diskemanisan. Nah, ini mungkin yang perlu kita camkan betul-betul. Kenapa? Karena kita berpedoman kepada bagaimana tata cara sholat dalam berjamaah, sehingga kesatuan dan kesatuan di dalam itu memang betul dibutuhkan. Kita tidak tersekat oleh baju, warna, tidak tersekat oleh yang lainnya, tetapi dimanapun orang DMI dapat melaksanakan dakwah, dapat melaksanakan syiar Islam dengan memanfaatkan teknologi ataupun yang lain. Jadi saya harapkan program kita pada hari ini adalah dapat merumuskan program kerja yang umum, jangan terlalu tinggi, tetapi sulit untuk direalisasikan. Jadi mudah-mudahan pada hari ini rapat kerja TNI Kecamatan Bekasi Utara dapat meneruskan program kerja yang sesuai dengan visinya untuk bangkit dan melayani. Mudah-mudahan sekali lagi bangkitnya bukan hanya saat ada obat gitu ya, tetapi dalam bangkitnya yang saat minggu yang selalu terus menerus. Dan yang terakhir sekali lagi saya ucapkan selamat melaksanakan program kerja pada kawan sekalian, seperti Pak Hasan, Pak Sanatma, nanti mungkin akan menyampaikan arahan lain dalam kegiatan ini, dan juga Pak Bambang dan juga teman-teman dari Ranting Kecamatan Bekasi Utara. Mengucapkan selamat melaksanakan rapat kerja tahun 2022, dan marilah sama-sama dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja dari Kecamatan Bekasi Utara secara resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidal qahar, al-azizil ghaffar, maghfuril lail an-nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa ala alihi washabihil ahyar. Tsumma ba'du. Recording in progress. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bekasi Utara, Kiai Haji Dr. Andes Hasan Toha, Ketua Panitia Pelaksana Raker Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bekasi Utara, Insinyur Haji Bambang, beserta Sekretaris Ustadz Nasikin Mukmin, dan juga beliau Sekretaris PC DMI Bekasi Utara, Ustadz Komarudin, Ustadz Ahmad Ridwan yang kami hormati, para Ketua Pimpinan Ranting se-Kecamatan Bekasi Utara yang kami banggakan, juga ibu-ibu BKMM yang kami banggakan, dan seluruh peserta raker pada hari ini yang semoga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja puji syukur termanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Karena dengan nikmat-nikmat itu kita bisa berkumpul di sini dalam satu payung Dewan Masjid Indonesia. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita sebagai umatnya. Al-Mukarramun, para ustadz yang kami hormati, seharusnya saya nggak perlu lagi ngobrol di sini, nggak perlu ngomong lagi, karena tadi sudah ada sambutan dari Ketua PD DMI Kota Bekasi. Ini luar biasa. Saya akan sampaikan pengalaman saya pada hari ini, pada sore hari ini kepada semua pimpinan cabang Kota Bekasi. Dari segi penampilan di tempat ini baru kali ini. DMI aja Kota Bekasi rakernya nggak di hotel, ini di hotel.
Dan saya janji akan saya sampaikan ke semua pimpinan cabang Kota Bekasi. Bekasi Utara DMI-nya luar biasa. Tadi juga disampaikan oleh Ketua Panitia dengan transparan telah menyampaikan kebutuhan anggaran dan juga dapatnya berapa, itu sebuah bentuk keterbukaan. Dan ini juga akan saya sampaikan, ini menjadi contoh pada kita semua sebagai pengurus masjid harus menyampaikan berapa dana yang kita terima dari masyarakat dan juga berapa dana yang kita gunakan untuk kemaslahatan masjid. Ini sebuah bentuk yang telah disampaikan tadi, ini transparan yang perlu diterapkan. Fathah katanya. Dan juga harus doma, harus berhimpun. Dan juga harus kasroh, harus punya akhlak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, saya sedikit aja karena sudah banyak disampaikan oleh Kiai Hasan Toha. Jadi dalam kesempatan ini menjelang Ramadan, saya atas nama Wakil Ketua Basnas Kota Bekasi, Ketua Basnas Ustadz Ismail Hasim nggak bisa hadir karena juga ada beberapa acara di Kota Bekasi. Saya ingin menyampaikan kepada DMI yang benar-benar ini pengurus masjid. Ya kan semua pengurus masjid ya? Iya, saya juga pengurus masjid. Ini dalam waktu dekat kita akan menghadapi bulan Ramadan. Dan biasanya setiap masjid itu membentuk kepanitiaan zakat fitrah. Karena pada kesempatan ini saya mengajak kepada pengurus DMI, pengurus-pengurus DKM yang ada di Bekasi Utara untuk membentuk UVZ, unit pengumpul zakat. Kenapa? Karena kalau kita nggak terbentuk UPZ, pengelolaan zakatnya sah. Tapi hak amilin yang menjadi hak panitia itu nggak bisa kita ambil. Kenapa? Karena itu kita belum mendapat pengakuan dari negara. Karena amil itu kan diangkat oleh negara. Coba kalau kita buka Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011, di situ dikutip al-amilu manista'malul imamu ala ahzil sadaqati wadab'iha lil mustahikiha. Amil itu adalah orang yang diangkat oleh imam, dalam hal ini adalah pemerintah atau negara, untuk memungut zakat dan diberikan kepada para mustahik. Dan juga dalam bahasa Indonesia di bawah fatwa itu disebutkan definisi amil itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan zakat, atau juga seseorang atau sekelompok orang yang membentuk dan disahkan oleh negara untuk mengelola pelaksanaan zakat. Berarti ini negara berperan di situ. Karena kata-kata huz min amwalihim shadaqatan, kata-kata huz itu kan bentuk fi'il amr. Siapa mukhatabnya? Apakah kita secara pribadi? Itu ditujukan kepada negara. Makanya Sayyidina Abu Bakar ketika dia menjadi khalifah pertama, yang pertama kali diperjuangkan oleh dialah menarik zakat. Karena dia tahu bahwa pemerintahlah yang berhak untuk memberi zakat. Dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang sehingga membentuklah namanya Basnas. Sebagai lembaga resmi mewakili pemerintah untuk mengelola zakat di Indonesia. Kemudian Basnas punya perwakilan di tingkat provinsi, punya perwakilan di tingkat kabupaten kota, dan juga yang paling bawah itu UVZ, unit pengumpul zakat, baik di kecamatan atau di masjid, lembaga-lembaga lain. Karenanya pada kesempatan ini agar ibadah zakat kita yang 8 mustahik itu, 8 asnaf itu bisa terkelola dengan baik, saya mengajak untuk membentuk UVZ. Masih ada waktu 1 minggu lagi sebelum Ramadan. Nggak usah susah-susah. Ada permohonan dari DKM, susunan pengurusnya minimal ketua, sekretaris, bendahara, udah cukup. Kalau mau ada bidang pengumpulan, satu lagi bidang pendistribusian, dengan nama-nama yang itu juga pengurus DKM namanya. Itu insya Allah dalam waktu dekat ini, kalau surat itu masuk ke Basnas akan segera kami SK-kan. Untuk apa? Supaya pengelolaan zakat di tingkat masjid sekota Bekasi bisa tersedarkan baik. Saya rasa itu
Ini saya sampaikan amanah dari Ketua Basnas Kota Bekasi, Kiai. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Dan akhirnya saya mohon maaf apabila dalam sambutan ini ada kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak beserta ibu serta hadirin yang dimuliakan Allah SWT, acara demi acara telah usai. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa. Sebelum kita membaca doa, mari sama-sama kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan niat dan tujuan kita semua di tempat yang mulia ini dimudahkan oleh Allah SWT dengan cita-cita kita semuanya. Mudah-mudahan terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi Ismail Ruwaq Abdul Qadir Al-Jailani usulihim wa furu'ihim wal ahidin anhum syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahil karim antal karim ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatina wa qurbatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أسبحت لك وأشهد وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا wa nahnu abiduka riko wa anta lam tazali dzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya mughniya kulli fakir wa ya ma'malla kulli mahif. Yassir alaina kulli asir fa yassirul asiru kulli asir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka wa nakhafu mimma yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukhrusna bi'anika alladhi la tanam wa aknufna bikanafika alladhi la yuram wa anta rajawna bi rahmatika ya arhamar rahimin. As-sirajil munir al-haqqil mubin ar-raufur rahim. Rabbana hab lana minas solihin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'atana jam'atan marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آخر الكلام ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak sudah meluangkan waktunya. Mohon saran nih Pak dan masukannya dari Ranting Harapan Baru ya. Monggo Pak Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Billy sebagai tim YouTube DMI Bekasi Utara. Kita sama-sama hari ini bisa mengikuti raker Bekasi Utara tanggal 26 ini. Walaupun belum selesai di dalam raker ini, tapi kita telah melihat bahwasanya informasi dari para penggedenya luar biasa. Insya Allah kita akan dilanjutkan di progres ini, dilanjutkan ke tim rantingnya masing-masing sehingga kita bisa follow up dengan baik. Dan ini satu contoh Bekasi Utara bisa melangsungkan, bisa mengeladakan raker yang sedemikian ini. Barangkali itu ya caranya, tentunya tidak putus sampai sini, tapi kita langsungkan kepada ranting masing-masing kita. Sekian. Masukannya Pak. Masukannya ya tadi, jadi artinya ini tidak hanya putus sampai sini, tetapi langsung di follow up, dibukti nyatakan di masyarakat, sehingga ini menjadikan ikatan antar masjid dengan masjid itu luar biasa dalam hal ini. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa nih Pak Amal nih masukannya buat kami ya. Bekerja sama ya Pak. Tadi seperti yang apa disampaikan Ketua Doma ya, itu harus berbahu membahu, bekerja sama untuk menciptakan pimpinan yang baik, DMI yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Uje sama Ustadz Sulaiman sudah memenuhi wawancara saya nih mengenai raker DMI pada hari ini. Kira-kira masukannya apa nih? Uje dulu ya, masukannya apa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Billy yang telah mewawancarai kita. Perkenalkan dulu, kita dari Ranting Harapan Jaya dengan beranggotakan 6 orang. Alhamdulillah kita selamat sampai di sini dan bisa mengikuti raker. Untuk masukannya, saya rasa untuk keseluruhan udah cukup bagus. Mungkin ada kekurangan sedikit aja, seperti untuk komisi-komisi, misalkan bagian wajis dan segala macam, seyoganya dipisah. Jadi tidak disatukan, jadi masing-masing komisi dipisah, sehingga nanti anggota-anggota dari masing-masing komisi itu tidak bercampur dengan komisi-komisi yang lain. Kalau untuk keseluruhan saya rasa cukup bagus dan mudah-mudahan sukses sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa masukannya dari Ustadz Uje. Sekarang tinggal kesan dan pesan dari Ustadz Sulaiman. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pesan dan kesan, Masya Allah, kita udah nggak bisa ngomong lagi. Ini DMI Bekasi Utara bukan kaleng-kaleng ini, Masya Allah. Jadi dilanjut dari pembukaan tadi sangat terkesan sekali. Tidak ada
ketegangan di sana, penuh dengan keceriaan, dengan candaan. Harapannya nanti setelah kita mengadakan raker, jangan dirubah, penuh dengan keceriaan, bercandaan, tapi hasilnya serius. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Sulaiman dari Ranting Harapan Jaya ya sama UJ. Masukannya dan sarannya, kesannya kita akan terima, kita akan aplikasikan dalam program-program selanjutnya dari DMI Bekasi Utara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir ya dalam raker DMI Bekasi Utara pada hari ini 26 Maret 2022. Saya mau minta masukan dan sarannya dari ibu. Siapa nih juru bicara, Ibu Yoyo ya? Ngaji Yoyo, perihal raker DMI Bekasi Utara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari ibu-ibu yang hadir di sini mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan dari DMI Kelurahan Kaliabang Tengah Bekasi Utara yang telah mengadakan rapat kerja dalam rangka menuju masjid yang lebih baik dan berinsani. Dan kami sangat berkesan dengan adanya raker ini, yaitu satu, menambah wawasan kami, menambah silaturahim di antara kami, dan semoga dengan adanya raker di wilayah Kaliabang Tengah Bekasi Utara mempererat persaudaraan kami sesama muslim dan juga memajukan masjid yang ada di wilayah Kaliabang Tengah Bekasi Utara, khususnya dalam mencetak generasi yang islami dan juga generasi yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya salat berjamaah dan juga kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekitar masjid, dan juga bermaksud dengan tujuan bahwa masjid itu tidak hanya untuk tempat kita beribadah, tapi bisa juga untuk menjadi manajemen untuk kegiatan yang lainnya seperti adanya koperasi di dalam masjid, terus untuk pembelajaran anak-anak kita, dan juga untuk tempat kegiatan para remaja dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu untuk taklim-taklimnya. Dan juga semoga harapan kami ke depannya DMI itu lebih meluas jangkauannya dalam bidang pembinaan dari segala hal yang dibutuhkan di dalam kemasyarakatan. Demikian pendapat dari saya, mungkin dari yang lain bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya wakil dari masukan, alhamdulillah sekali dengan adanya raker ini. Jadi kita tambah mempererat silaturahmi, dan apa yang menjadi tujuan daripada raker tadi mudah-mudahan saja segera terrealisasi. Karena apa, banyak kita selalu bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah, banyak para donatur yang sudah memberikan rezekinya. Mudah-mudahan dengan apa yang diberikan untuk dana raker ini, semoga DMI Bekasi Utara akan lebih maju dan sukses selalu. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu terima kasih nih. Berarti dari mewakili BKMM ya, Badan Koordinasi Taklim Majelis ya. Jadi saya lurusin Bu Yoyo, ini DMI Bekasi Utara Bu. Jadi meliputi 6 kelurahan dari Perwira, Kaliabang Nangka, Harapan Jaya, Harapan Baru. Ini kita DMI Kecamatan Bekasi Utara. Seperti itu. Terima kasih nih masukannya, sarannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada raker hari ini bisa diimplementasikan oleh kita semua. Bukan hanya pengurus saja, tetapi oleh anggota, kemudian juga para masjid, para BKMM yang ikut membantu mensukseskan program DMI Bekasi Utara.
Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.